Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian sehat semua ya. Nah, jadi pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks persuasi. Jadi kemarin kita sudah belajar apa saja? Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian teks persuasi, jenis-jenis teks persuasi, dan struktur teks persuasi. Nah, jadi Ibu Guru anggap kalian sudah mengerti ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar berkelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu hari ini kita akan belajar 3 materi. Nah, yang pertama ada syarat-syarat penyusun paragraf teks persuasi, dan yang kedua kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks persuasi, dan yang terakhir ada bentuk teks persuasi. Nah, oke, kita langsung saja ya. Yang pertama yaitu penyusunan syarat-syarat paragraf dalam teks persuasi. Nah, itu dalam syarat-syarat penyusunan teks persuasi memiliki 3. Yang pertama ada syarat penyusun paragraf Jadi syarat-syarat penyusun paragraf persuasi ada 3. Yang pertama, pilihan kata ataupun diksi. Nah, jadi setiap kalimat tidak bisa ada kata yang rancu dan juga tidak bikin kalimat yang bikin ambigu. Nah, jadi setiap kalimat itu harus nyambung dan sesuai dengan topik yang dibicarakan. Nah, dan yang kedua ada mengolah emosi. Nah, jadi setiap tulisan yang kita akan tulis di dalam paragraf teks persuasi itu harus bisa buat pembaca itu ikut ataupun merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Nah, jadi seorang penulis itu mencurahkan dengan emosi dan agar pembaca itu ikut merasakan emosi itu. Nah, misalkan ada kabar duka. Nah, gimana caranya biar pembaca itu ikut berturut duka cita ketika dengar kabar itu ya? Itu termasuk mengolah emosi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu fakta ataupun bukti. Nah, jadi pada tahap ini jadi semua yang kita kutip ataupun semua yang kita tulis dalam teks persuasi itu harus ada fakta dan buktinya. Nah, contohnya ya, seumpama Ibu Guru berpendapat bahwa wortel itu adalah makanan yang bervitamin A dan juga sehat bagi mata. Nah, ketika Ibu Guru mengungkapkan pendapat itu, berarti data yang Ibu Guru dapat itu harus jelas dan ataupun dari artikelnya siapa begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar materi tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Nah, jadi dalam sebuah teks persuasi itu juga memiliki kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks persuasi itu ada 3. Nah, yang pertama itu menggunakan kata bujukan. Nah, kata bujukan itu seperti kayak jadi agar mengikuti sesuai apa yang diinginkan oleh penulis begitu. Nah, jadi contohnya dalam kaidah kebahasaan dalam teks persuasi itu contohnya seperti harus, penting, sebatasnya, seperti itu. Nah, di sini kita juga ada sebuah teks yang berupa teks persuasi. Nah, ayo kita mengidentifikasi bersama yang mana yang kira-kira termasuk dalam jenis kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Nah, kita cari dulu kata bujukannya di apa nih? Kita lihat yang mana kira-kira
Oh, yang ini ternyata nih, yang ini. Yang ini ya. Jadi ini termasuk bujukan. Nah, bujukan. Jadi biasanya itu kata bujukan itu selalu berada di akhir paragraf ataupun di bawah kalimat. Ya. Terus yang kedua yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif itu berbentuk perintah. Nah, jadi maksudnya itu kayak suruh pembaca itu berbuat ataupun melakukan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya seperti hendaklah, jadikanlah. Nah, seperti itu. Nah, ayo kita lihat kembali lagi di teks ini kira-kira yang bagian mana termasuk kata imperatif. Mana ya? Oh iya, di sini. Jadi kata mari ini. Kata mari termasuk kata kerja imperatif. Ya, karena dia itu mengajak pembaca agar mengikuti apa yang dia sampaikan oleh penulisnya ini di dalam teks ini ya. Terus yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung yang argumentatif. Nah, maksudnya jadi kata penghubung yang disertai dengan argumen ataupun pendapat kita sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Seperti dengan demikian, oleh karena itu, sebab, akibat, karena, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di mana kira-kira yang termasuk jenis kaidah kebahasaannya ya. Nih, menggunakan kata penghubung berarti ya dengan demikian. Terus disertakan dengan argumen atau pendapat sendiri yang di belakang ini ya. Jadi ini kita treat di sini. Penghubung yang argumentatif. Ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke bentuk dalam teks persuasi. Nah, bentuk Nah, di dalam bentuk teks persuasi itu juga ada 3 macam. Yang pertama yaitu bentuk pidato. Nah, jenis-jenis teks persuasi dalam bentuk pidato yaitu yang pertama contohnya propaganda. Ada propaganda. Yang kedua yaitu kampanye lisan. Kampanye lisan ya. Kampanye. Dan bentuk teks persuasi yang kedua yaitu bentuk tulisan. Jenis-jenis teks persuasi dalam bentuk tulisan juga ada 2. Contohnya selebaran. Selebaran sama dengan iklan. Nah, terus yang bentuk teks persuasi yang ketiga yaitu bentuk elektronik. Nah, jenis-jenis teks persuasi dalam bentuk elektronik yang contohnya yang pertama ada iklan TV. Iklan TV, internet, ataupun bioskop, di bioskop. Nah, jadi ini berupa contoh-contoh bentuk dalam teks persuasi ya. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dipahami? Nah, Ibu berharap semoga apa yang Ibu sampaikan tadi kalian bisa memahami ya dan bisa mengerti ya. Nah, baiklah, hari ini sampai di sini dulu ya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang berbeda.
Nah, Ibu akhiri dulu, apabila ada salahnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.